siapa orang yang baca ini ya, maka kita tadi bacanya 4 kali ya. Siapa orang yang baca ini sebanyak 4 kali ketika dia ada di pagi hari atau di sore hari, maka dikatakan a'taqallahu minan nar. Orang tersebut insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Man qala hina yusbihu aw yumsi Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluh a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Wa man qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar. Wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar. Wa man qalaha arba'an a'taqahullahu minan nar. Wa fi riwayah man qalaha arba'an budwatan wa arba'an ashiyatan thumma mata dakhala al-jannah. Rawahu Ibnu Asakir. Nah, alhamdulillah tadi kita baca Wirdul Latif ya. Di dalamnya itu ada salah satu bacaannya ya, salah satu doanya adalah Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluh. Nah, ini salah satu doanya ada di situ. Nah, ini dikatakan siapa orang yang baca ini ya, maka kita tadi bacanya 4 kali kan ya. Nah, siapa orang yang baca ini sebanyak 4 kali ketika dia ada di pagi hari atau di sore hari, maka dikatakan a'taqallahu minan nar. Orang tersebut insya Allah akan dibebaskan dari api neraka ya. Nah, jadi itu seperti yang kita katakan, bacaan-bacaan yang kita baca itu yang dikumpulin oleh para ulama kita. Nah, ini Wirdul Latif, bacaan-bacaan yang dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, di sini tadi ada suratul Ikhlas, ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas atau bacaan-bacaan yang lain. Itu semuanya doa-doa yang nyambung sanadnya sama Nabi Muhammad SAW. Doa-doa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya
Tadi itu kita baca apa? Allahumma inni asbahtu. Ya. Artinya apa? Allahumma inni asbahtu, ya Allah sesungguhnya aku ini masuk di dalam pagi hari dalam keadaan apa? Usyhiduka, yang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa usyhidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik, dan aku juga bersaksi bahwa para malaikat dan semua makhlukmu, apa saksinya? Annaka antallah, ya, bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, kecuali Allah, wahdaka la syarikalah, engkau maha tunggal, ya, engkau maha esa dan tidak ada sekutu bagimu, wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk, dan kami juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Bacaan ini kalau kita baca di pagi hari, ya, kita baca tadi 4 kali. Nah, dikatakan kalau kita tadi baca yang ini sebanyak 4 kali, maka nanti insya Allah kita akan dibebaskan dari api neraka. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa, ya, besar. Wa fi riwayah itu disebutkan di dalam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya. Nah, ada satu riwayat lagi, man qalaha, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, siapa orang yang membaca itu arba'an 4 kali, gudwatan di pagi hari, wa arba'an asyiyatan, di sore hari juga dia baca 4 kali, summa mata, ketika habis dia baca itu di hari itu dia meninggal, ya. Tapi mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam keadaan taat, sehat, afiah, ya. Pas kita baca, kita udah baca ini, kemudian meninggal, apa dikatakan? Dakhalal jannah. Maka insya Allah orang yang baca ini akan masuk ke dalam surga. Ya, ini kita nggak berasa nih, kita dibiasain, ya, kita dibiasain buat baca-baca seperti ini oleh para ulama kita. Itu kalau kita nyari-nyari sendiri kadang susah, ya. Tapi alhamdulillah ulama kita udah ngumpulin, ya, nih bacaan habis subuh baca ini, ntar habis zuhur baca ini, misalkan habis, nah, itu ada bacaan-bacaan habis sholat bacanya ini. Itu ternyata memang keutamaannya itu luar biasa, ya. Kita tinggal enak doang, tinggal baca doang. Nah, ini diantara fadilahnya, kita dijauhin dari api neraka, dan insya Allah nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sekilas tentang apa tadi yang kita baca, ya. Kemudian ada satu riwayat lagi, bahwasanya diriwayatkan oleh An Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Sayyidina Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami, bahwasanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, basyiril masyaina fil dhalam ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang berjalan pada waktu gelap. Berjalan kemana? Ilal masajid, ke masjid. Nih kabar gembira nih buat kita nih yang subuh-subuh udah jalan ke masjid, ya kan subuh masih gelap, ya. Kalau sekarang ya alhamdulillah ada banyak lampu, udah mau subuh mau ini sama aja, terang-terang juga. Kalau dulu subuh-subuh masih gelap. Apa kabar gembiranya? Kata Nabi Muhammad SAW, nanti pada hari kiamat tubuhnya akan bercahaya dengan cahaya yang sempurna. Insya Allah. Ini kita jalan gelap-gelap ke masjid, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan nanti tubuh kita di hari kiamat akan ada cahayanya. Apa butuhnya cahaya yang ada di dalam tubuh kita? Kenapa kita minta cahaya, ya, yang ada di dalam tubuh kita buat nanti di hari kiamat? Nanti ada hadisnya lagi, ya.
Kita baca yang ini dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan juga diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masya'una ilal masajid fil dhulam ulaikal khawasuna fi rahmatillahi ta'ala. Orang-orang yang berjalan menuju masjid pada waktu masih gelap, ya, di kegelapan, ulaikal khawasuna fi rahmatillah, mereka itu adalah orang-orang yang khusus mendapatkan rahmatnya Allah, ya. Nah, jadi ini sekali lagi kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang khusus mendapatkan rahmatnya Allah. Kita jalan dari rumah, ya kan, gelap-gelap, datang ke masjid, yang kita harapin adalah rahmatnya Allah. Wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Sahal berkata, ya, liyabshurul masya'una fil dhalam ilal masajid, berilah kabar gembira pada orang-orang yang berjalan pada kegelapan, berjalan ke masjid, bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ini ada 3 riwayat, jadi ya, ada 3 riwayat yang mengabarkan bahwasanya orang yang berjalan ke masjid pada waktu masih gelap, ya, dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, dan dia mendapatkan rahmat khusus, ya, rahmat khusus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan masih gelap, ya. Baru kita baca kenapa tadi, apa yang kita butuhkan dari cahaya itu, ya. Nah, cahaya itu dikatakan termasuk min khasais hadhil ummah, termasuk dari keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna nurahum yas'a baina aydihim yaumal qiyamah binasil Quran. Termasuk dari keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya cahaya mereka nanti akan nampak pada hari kiamat, bahkan itu dinas dalam Al-Qur'an, ada di dalam Al-Qur'an, dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yakhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yakhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, nanti pada hari kiamat Allah tidak akan menghinakan para nabi, ya, Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi Muhammad tidak akan dikecewakan oleh Allah, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad juga tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim, akan tampak, ya. Allah akan berikan cahaya untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan mereka mengatakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, ya. Nah, dari cahaya ini, ya, Rasul SAW beliau bersabda lagi dalam hadisnya, qal inni la'arifu ummati yaumal qiyamah min bainil umam. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, aku mengetahui umatku. Nah, ini yang kita butuhkan, ya. Dari mana? Kan nanti kita di hari kiamat itu bakalan berkumpul dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Gimana Nabi Muhammad cara mengetahui umatnya? Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya aku sungguh akan mengetahui umatku pada hari kiamat min bainil umam,
di antara umat-umat yang lain. Dengan apa? Rasulullah SAW beliau mengetahui kita, a'rifuhum yu'tauna kutubahum bi'aimanihim. Aku mengetahui umatku nanti diberikan catatan amal ibadahnya, catatan amalnya selama di dunia diterima dengan tangan kanan. Ya, jadi ini sekarang kita lagi apa namanya? Mengukir sejarah, ya, lagi dicatat sama malaikat. Selama kita hidup itu ada catatannya, dan catatannya nanti kita bakalan terima. Ya, kalau buku catatan itu kita terima dengan tangan kanan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ada juga orang yang menerima catatan amal ibadahnya dengan tangan kiri. Ya, nasallallahu alaihi, ini termasuk orang-orang yang celaka. Ada lagi yang menerimanya dengan dari wara'a dhahri, di belakang punggungnya. Udah malas dan malaikat ngasihnya dari belakang aja dah. Ya, ini termasuk orang-orang yang celaka. Nah, umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akan menerima catatan amal ibadahnya dengan tangan kanan. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang menerima catatan amal ibadah kita dengan tangan kanan. Nah, salah satu caranya itu dia. Nabi Muhammad akan tahu itu umatnya karena menerima catatan amal ibadahnya dengan tangan. Nah, ini kita nggak bisa setting sendiri ya. Ini misalkan malaikat mau kasih, ane mau terima pakai tangan kanan, nah bisa, itu otomatis. Ya, ini kita pengennya tangan kanan, tapi nggak taunya amal kita selama di dunia kebanyakan dosanya, otomatis yang bakalan ngambil adalah tangan kiri. Ya, itu semuanya bukan dengan kemauan kita. Ya, dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari itu Allah kunci ini mulut kita. Yang bersaksi tangan, yang bersaksi kaki. Jadi otomatis bakalan bersaksi semuanya. Nah, di antaranya ketika amal kita bagus, ya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya Allah yang banyak amal yang kebaikannya. Nah, kita terima catatan amal kita itu dalam yang diterima, yang kita ambil kitab itu dengan tangan kanan. Nah, yang kedua, wa a'rifuhum bisimahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan aku mengetahui umatku itu ada tanda di wajah mereka karena bekas sujud. Ya, jadi kita kalau lagi sholat itu nanti bakalan menjadi saksi. Ya, Rasulullah tahu nih, oh ini hamba umat aneh nih, yang selama di dunianya dia sering sujud kepada Allah. Jadi ketahuan. Ya, yang nggak pernah sujud, nasallallahu alafiyah, takutnya nggak dikenalin sama Nabi Muhammad, kan umatnya banyak. Ya, umatnya ketika itu berkumpul semua umat, kalau kita nggak ada tanda ya yang bisa dikenalin oleh Nabi Muhammad, takutnya kita nggak dikenalin. Ya, nah, gimana cara dikenalinnya? Kita di dunianya kita banyak sujud. Di antaranya kita sujud ketika kita lagi dalam keadaan sholat, minimal sholat 5 waktu jangan kita tinggalin. Ini salah satu nanti mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita biar dikenalin sama Nabi Muhammad. Apa untungnya kita dikenalin sama Nabi Muhammad? Enak. Kalau kita udah dikenalin sama Nabi Muhammad, ya Allah nih umat aneh, ikut sama Nabi Muhammad udah selesai urusan udah. Ya, kita bakalan dibawa oleh Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'arifuhum binurihim yas'a baina aydihim. Insyaallah. Nah, termasuk Nabi Muhammad mengetahui umatnya, nanti umatnya bakalan bercahaya. Dengan apa cahaya itu? Tadi di antaranya ketika kita keluar dari rumah, ya, pergi ke masjid dalam keadaan gelap, orang-orang lagi enak tidur, kita udah bangun. Ya, kalau nggak kebiasaan, kalau enggak rahmat dari Allah, ya, kalau bukan pilihan dari Allah, kalau bukan taufik hidayah dari Allah, kita nggak bakalan bisa. Ya. Nah, karena
rahmat, taufik, hidayah dari Allah, kita dipilih gitu. Kita dipilih selagi orang-orang masih tidur, kita udah bangun jalan ke masjid. Nah, ini salah satu sebab nanti insya Allah kita bakalan dikasih cahaya, ya, cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, yang mudah-mudahan dengan cahaya ini kita dikenal sama Nabi Muhammad. Ya. Nah itu mengenai apa namanya, fadilah atau keutamaan kita ketika kita keluar rumah dalam keadaan gelap, ya, dalam keadaan gelap. Insya Allah nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita cahayanya yang bisa dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir ada kita baca tiga faedah aja, ya. Ada satu riwayat lagi mengenai masjid, ya. Orang-orang yang sering bersihin masjid. Ini insya Allah kalau dia dengar ini tambah semangat orang yang bersihin masjidnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadati yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Kata Rasulullah, disodorkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disodorkan? Ujuru ummati, pahala umatku. Jadi pahala umatnya Nabi Muhammad disodorkan kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai kata Rasulullah, hatal qadati, sampai-sampai ada pahala. Sebab dapat pahala itu apa? Umatku ngeluarin al-qadha. Qadha itu dikatakan ma yaqa'u hiya ma yaqa'u fil ain wal ma' wasyarab minat turab, min turabin, ya. Qadha itu kotoran kecil, ya, kotoran kecil yang biasa ada di apa? Ada di mata. Dari apa? Turab, dari debu, ya, atau kotoran. Jadi kotorannya kecil, ya. Yukhrijur rajul kulla qadarin wa in qalla, yang seseorang mengeluarkan kotoran tersebut dari masjid, ya. Apa pahalanya? Ya, pahala yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umatnya Nabi Muhammad. Kita keluarin kotoran nih di masjid, misalkan ada apa? Ada kotoran dikit aja, ya. Kita bawa, mungkin kalau kita lagi di sini ya kita kantongin dulu dah. Kita kantongin, ntar di luar kita keluarin, niatnya buat ngebersihin masjid. Ini, ya, kata Rasulullah, ini termasuk jadi sebab pahala dia. Bahkan, ya, wa fil hadithi an Abi Sa'id Al-Khudri, ya, disebutkan di dalam satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahalanya enggak tanggung-tanggung, ya. Man akhraja adan minal masjid, siapa orang yang mengeluarkan kotoran dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunin surga, nanti membangun Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan surga buat orang tadi. Apa yang dibangunkan oleh Allah? Rumah, ya, di surga buat orang yang membuang kotoran yang ada di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Buang kotoran dari masjid aja Allah bangunin rumah di surga. Gimana kotorannya yang banyak, makanya pahalanya banyak banget, ya. Pahalanya orang-orang yang bersihin masjid, ya, pahala orang yang bersihin masjid itu sampai sebab itu aja itu bisa menjadi sebab Allah nanti bangunin rumah yang ada di surga, insyaallah. Jadi memang enak banget, ya, enak banget jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Amalan kecil kita semuanya bisa, ya, bisa kita ada kotoran dikit kita buang, ada kita keluarin, ya. Itu bisa menjadi sebab nanti kita dibangun rumah yang ada di dalam surga, insyaallah. Nih yang bersih-bersihin masjid, merebut masjid, nih pahalanya mungkin itu dia tuh. Kita nggak boleh, kadang kita kan nggak boleh ngeremehin orang, ya. Ini kerjaan apa? Merebut, ya, bersihin masjid. Rumahnya banyak nih di surga nih, ya.
walaupun di rumah di sini nggak punya rumah misalkan, nanti rumahnya ada di surga nih. Tiap hari dibersihin berapa itu? Kalau buang kotoran dikit aja satu rumah misalkan. Nah kalau kotorannya banyak, nah insya Allah ya apa namanya, kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu ya. Ketika ada kotoran yang ada di masjid, nggak harus merebut terus ya, kita juga berlomba-lomba ya, sedikit-sedikit, mudah-mudahan ntar kita dibangunin rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa kita baca pada hari ini. Yang pertama, ketika kita baca tadi ya, Allahumma inni asbahtu usyiduka wa usyidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Insyaallah kita bakalan dijauhi dari api neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kabar gembira bagi orang yang semangat. Nah ini mudah-mudahan kita nambah semangat nih kalau udah tahu begini ya. Kita nambah semangat subuh. Nah, subuh kita nambah semangat, keluar dari rumah dalam keadaan gelap. Mudah-mudahan nanti ya di akhirat kelak kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah ini ya, sehingga kita bisa dikenalin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketiga yang terakhir, ketika ada kotoran di masjid, kita minimal sedikit-sedikit kita bisa ngamalin ilmu, mudah-mudahan nanti dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya, ayo tanya. Rumah surga jadi sampah masjid. Gimana tuh sampah masjid? Jadi dia nyampah di masjid gitu Pak? Sampah masjid gimana maksudnya? Sampah masjid maksudnya gimana? Jadi kalau hak masjid itu bisa dia tinggal di masjid tapi nggak pernah. Oh iya. Nah itu dia kebalikannya. Nah berarti kebalikan. Iya. Jadi tadi kalau kita muliain masjid, Allah juga muliain kita. Tapi sebaliknya, nasallallahu alaihi, kalau seandainya kita justru jadiin masjid ini sebagai, atau kita ngotorin masjid atau kita nggak muliain masjid, ya takutnya nanti kita juga bakalan dihinain oleh Allah. Iya, jangan jadi sampah masjid. Wah, mantep banget jadi sampah masjid. Jangan ya, jangan sampai kita ada di masjid, ya kita ada di sini, ada di masjid, jaga kemuliaan masjid, kehormatan masjid. Iya. Semuanya nih mah nggak nunjuk orang, nggak nunjuk siapa ya? Berarti orang yang dibuang dong. Ada buang orang ini. Kemudian kita termasuk orang yang nggak jadi sampah masjid ya, jadi orang yang manfaat buat masjid. Nah, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang murtad balik muslim. Murtad balik lagi misalnya. Kebanyakan sekarang kan mau yang sudah ke muslim kembali ke muslim lagi. Oh iya. Nasallallahu alaihi. Nah ini apa? Memang salah satu fitnah ya, fitnah akhir zaman itu. Kadang orang gampangin tentang agama. Ya, orang gampangin tentang agama, main-mainin agama. Misalkan ada orang yang pertamanya dia Islam, ada satu sebab atau apa, makanya jangan sampai ngegampangin gitu ya. Nasallallahu alaihi. Termasuk dosa besar itu orang yang murtad. Ya, orang yang keluar dari agama Islam itu dosa paling besar. Ya. Kalau misalkan sekarang ada banyak orang misalkan udah agama tuh
seenaknya kita aja. Kita lagi enak di Islam, masuk agama Islam. Lagi nggak enak, nggak nyaman di Islam, ya masuk cobain dah agama. Nggak boleh. Ya. Keluar dari Islam, murtad itu dosa yang paling besar, yang gak bakalan dimaafin dosa tersebut kecuali dia balik lagi ke dalam Islam. Tapi bukan cuman balik lagi, ya. Bahkan di ada ancaman orang yang main-mainin agama itu nanti nasallallahu alaihi meninggalnya justru dia dalam keadaan suul khotimah. Jangan gampangin, ya. Kita nggak boleh ngegampangin agama, keluar masuk nggak boleh. Nah, hukumannya orang yang udah tadinya Islam kemudian murtad terus masuk lagi ke dalam agama Islam, dia harus mengqadha ibadah-ibadahnya dia tuh. Selama dia keluar dari Islam dia dosa mulu. Ya, dosa besar terus yang dia lakuin, terus habis itu kan dia kagak sholat, dia nggak ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Nah, selama itu ketika dia masuk Islam lagi dia harus mengqadha. Ya, dia harus qadha yang dia tinggalin. Ya. Nah, jadi dosanya dosa besar. Nah, ketika masuk Islam lagi, dia harus mengqadha semuanya. Dan jangan sampai ada orang tadi tuh meremehkan, ya, meremehkan tentang agama. Karena kalau dia remehin, takutnya nanti di akhirnya dia malah suul khatimah. Kita harus kuat. Ini modal kita itu dia cuma iman aja dan ya kita pertahanin keimanan kita. Jangan sampai kita keluar dari ajaran Islam. Jangan ikut-ikutan orang yang kagak jelas dah. Ya, dia agama gampang, terus kalau sebentar murtad ya balik lagi. Nggak gampangin tuh berarti itu dia tuh. Ya, jangan gampangin tentang hukum Allah. Jadi gitu ya, Pak. Hukumnya orang murtad itu dosanya besar. Kalau dia nggak taubat, ya nggak bakalan diampunin dosanya oleh Allah. Nah, tapi kalau masih dia balik lagi ke Islam, maka ibadah-ibadah dia, kewajiban-kewajiban dia itu harus diqadha. Masalah nanti diterima apa enggaknya itu urusan Allah dah. Yang penting kita nih jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai kita main-mainin agama. Gitu ya. Iya, Pak. Oh, ya. Wah. Ya. Nah, hadis ini bukan dilihat dohirnya, ya. Maksudnya tuh kita keluar dalam, kalau kita kan enak di sini, rumahnya dekat ya kan, terus terang lagi, cuma selangkah udah nyampe, itu kita dapat pahalanya, tetap dapat. Ya, bahkan orang yang tidur di masjid gimana? Tadi itu, tapi jangan jadi sampah di masjid jadi. Yang tidur di masjid gimana? Dia dapat fadilah ini kan? Tetap, karena dia kan bangun sebelum subuh tadi itu. Ibrahnya pelajarannya. Ketika kita ke masjid, ya, kita datang ke masjid, ini masih dalam keadaan gelap, artinya belum terbit matahari. Ya, dengan itu nanti insya Allah bakalan berikan dia, karena di jalannya dalam keadaan gelap di dunianya, nanti di akhiratnya Allah bakalan ganti dengan cahaya. Tetap dapat, mau yang dekat rumahnya di sini, ya, mau yang jauh, apalagi yang jauh rumahnya, bakalan dapat insya Allah. Ya, nah itu dia, itu dia yang serem gitu deh. Udah tidur di masjid, pas lagi subuhnya kagak sholat. Hah? Sama yang lain gak takut, takut. Iya, sama Allah gak takut. Jangan. Kemarin kita udah katakan, kita ngelakuin sesuatu itu karena Allah. Ya. Bahkan kemarin yang kata Sayyidina Umar tuh, yang diomelin sama Sayyidina Umar juga, ada orang yang nggak sholat, ya, alasannya sakit. Didatengin sama Sayyidina Umar, "Anda kenapa kok nggak datang ke masjid?"
Ane sakit ya nama. Tapi kalau ane panggil ente bisa katanya. Ini panggilan Allah ente kagak bisa, tapi kalau Umar yang manggil ente bisa. Nah, berarti takutnya masih Sayyidina Umar sama nih. Kalau Ustaz Maulana yang panggil bangunin, berarti takutnya sama Allah nggak takut berarti. Omelin aja. Ya, jangan gitu ya. Mereka langsung bangun. Tapi itu insya Allah jadi sebab aja ya, jadi wasilah berkatnya beliau bisa bangun. Tapi Pak, repotnya kalau nggak ada beliau udah lewat ini antar berarti. Nah, ada lagi? Ayo, Merwan. Ntar ada. Ayo. Apa? Oh iya. Waris. Oh. Faraid. Seseorang karena dia ditinggal suaminya. Terus ada harta dari suami. Kemudian si istri ini atau si ibu ini katakanlah tidak belum mewariskan dari suami. Istri. Ada harta. Kemudian beliau ini bukan mewariskan, istilahnya disampaikan itu ini disampaikan ini untuk cucunya dari 3, katakanlah 3 itu 3 bagian. Tiga itu dikasih 8. Nah, itu yang saya tanyakan, apa maksudnya? Apa itu waris? Sementara si istri atau si ibu ini belum meninggal, sementara harta suaminya belum dibagikan atau belum ditentukan. Nah, itu maksudnya kemana? Apa itu wakaf, hadiah atau apa? Iya. Berarti belum ada yang meninggal ya? Si suami yang meninggal. Suaminya udah meninggal. Ninggalin apa? Ninggalin harta. Enggak, yang ditinggalin ada istrinya, ada anaknya. Ya, anak, tapi nggak anak itu dia apa dia tadi bicaranya bukan waris kan, artinya dia nggak bicara waris, cuma ada perjanjian di situ. Pokoknya ini satu bidang ini untuk A, B, C. Gitu. Berarti sebelum meninggal udah dibagi. Sebelum meninggalnya udah dibagi berarti. Iya. Sebelum meninggalnya udah dibagi. Iya, sebelum meninggal. Sebelum meninggal si istri ini. Si istri. Oh iya. Berarti gini, yang namanya waris, yang namanya harta waris itu harta yang ditinggalin si mayit sesudah meninggal. Intinya gitu. Kalau harta yang dibagikan oleh seseorang sebelum meninggal itu bisa bisa wakaf, bisa hadiah, bisa hibah, banyak nanti. Nah, tergantung nanti dia itu dalam kategori apa. Cuman intinya yang dimaksud dengan harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit, ya, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Tapi harta ini juga punya ada haknya si mayit. Sebelum dibagi itu harus kita penuhin dulu tuh hak-haknya si mayit. Jangan main meninggal udah bagiin, katanya si mayitnya punya utang, ya kan, si mayitnya belum diurusin, belum. Nah, ini kelarin dulu nih, kelarin dulu haknya si mayit, nanti lebihnya baru dibagi. Nah itu nanti pembahasannya khusus dah tuh, ntar si istri dapat berapa, si anak dapat berapa. Nah, dari itu ya, intinya harta yang dimaksud dengan harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang udah meninggal. Ya, kalau belum meninggal bukan disebut harta waris. Ya, gitu ya. Harus sudah dibagikan. Kalau suaminya atau bapak yang sudah meninggal, harta dari suami itu harus dibagikan. Harta waris berarti ya? Harta waris dari si mayit harus dibagikan. Iya, harus. Kemudian kalau si harta suami yang meninggal ini dibagikan seperti yang tadi disampaikan sama istri, misalnya, tapi bukan ke anaknya, ke cucunya gitu. Oh, nggak bisa. Jadi, jadi warisan tuh nggak bisa langsung loncat ya. Jadi memang udah ditentuin.
Ini kalau yang meninggal suami, yang dapat istri, anak misalkan, cucu belum. Kalau masih ada anak, cucu udah mahjub dia, di apa nggak dapat karena masih ada anak. Kecuali nanti anaknya nggak ada, mungkin masih bisa dapat gitu. Ntar saudara-saudaranya kalau nggak ada anak mungkin masih bisa dapat pamannya. Iya, nah, itu memang udah ada rumus-rumusnya khusus. Ya nggak bisa loncat begitu. Beda misalkan nanti udah dibagi. Oh, istri udah dapat segini, anak udah dapat segini. Nah, dia udah dapat bagian masing-masing. Dia mau ngasih cucunya, nggak apa-apa. Yang penting udah dibagi dulu. Bagiin dulu. Nah, sudah alhamdulillah nih dapat ini cucunya kesian nih, dia anak yatim atau gimana misalkan. Kasih dia anak apa ya, orang yang kurang, kasih nggak apa-apa. Yang penting tadi penuhin dulu tuh syariatnya tuh. Iya, haknya istri dapat, haknya anak dapat, dia semuanya dapat, nah, terserah dia tuh dia mau bagi-bagiin lagi apa-apa. Ya, nah, intinya yang disebut dengan harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Selama dia masih hidup itu namanya bukan harta waris. Ya, nanti bisa hibah, bisa wakaf. Ya, nah. Ya, ada lagi? Ayo. Balik lagi nih sampah masjid lagi. Wah. Jadi kalau ada sampah masjid, bersihkan sampah masjid. Sampah masjid bersinar. Bahasanya nih. Tanpa kelihatan, tanpa dilihat yang lain. Terus ada juga yang bersihin sampah masjid kalau ada yang mau bersihin, jadi tidak kelihatan, kelihatan. Tapi kalau yang kelihatan, biasanya kelihatan. Pertanyaannya? Bagaimana yang kelihatan dan bagaimana? Tidak ada Pak. Bagaimana kelihatan dan bagaimana yang tidak kelihatan? Sama masjidnya beli. Kita juga sampah masjid dong berarti. Sama masjid, sama kelihatan. Jadi bersih sama masjid yang kelihatan. Bagaimana itu? Bagaimana yang tidak kelihatan? Bagaimana kemarin mau Kalau ada suka. Nah, ini dia. Iya benar. Jadi yang pagi-pagi misalnya begitu mau subuh, mau ke kamar mandi tiba-tiba ganti tegar, ya kan cicak ataupun kelelawar lewat, sering terjadi ganti tegar. Jadi ini ada juga yang namanya masjid pahamnya dalam masjid. Ini ya kedua kadang-kadang nggak paham, dan gitu. Pahamnya ya di dalam masjid aja. Di luar itu dia bukan masjid. Padahal manusia itu ya dari luar, dari anak tangga, dalam masjid. Iya. Jadi kadang-kadang kan nggak kelihatan sama orang. Jadi kadang-kadang ada juga panjang yang gonggong, sama masjidnya tidak. Nah, jadi gini ya. Memang kita nih harus merasa ya kita bukan apa-apa ya. Tetapi bukan berarti juga dengan kita merasa begitu, oh berarti ini orang nuduh kita begitu. Jangan ya, kita nggak boleh main saling tuduh, main saling suudzon sama orang. Kalau kita sendiri merasa ya Allah ini emang jadi aneh dah, aneh jadi sampah masjid nih, aneh kesini cuma ngotorin masjid doang, aneh mau jadi sampah yang bersihin sampah. Ini bahasanya mantap nih. Aneh jadi sampah, jadi bukan beliau aja ya, bukan beliau jadi sampah masjid, aneh juga misalkan jadi sampah masjid. Iya, tapi aneh masih bisa bersihin masjid. Dan ya, memang yang Allah lihat itu adalah hati. Ya, yang Allah lihat adalah hati. Yang bisa menghukumi hati bukan manusia. Allah. Ya, yang bisa menghukumi hati adalah Allah. Innallaha la yanzuru ila
suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak ngelihat dari tubuh kita, tampilan kita Allah enggak lihat. Tapi kalau hatinya tadi ada sampah misalkan, Allah enggak lihat. Nah, yang dilihat adalah hatinya. Ada orang yang ngerasa dirinya jadi sampah masjid. Tapi walaupun dia ngerasa hina di depan orang, tapi dia pengen mulia di hadapan Allah. Itu nggak apa-apa, bagus. Ya. Dan buat diri kita yang ngerasa dijadiin sampah masjid, bahasanya malah sampah masjid ya, oleh orang, kita jangan minder, cuman kita harus introspeksi diri. Kencang banget anggap itu adalah koreksi dari orang. Ya, anggap itu nasihat dari orang. Anggap nasihat dari orang. Makanya kan kemarin kita katakan, Imam Ghazali beliau mengatakan sama murid ya waladi, ya ayyuhal walad, an-nasihah sahlah. Nasehatin itu kadang gampang. Nih, aneh nasihatin orang gampang. Wal muskil qabuluha. Tapi yang masalah, yang susah kadang nerimanya. Aneh dinasihatin orang dalam hati, ya menasihatin gue lu kan lebih jago, gue lebih alim, susah. Gue lahir di sini. Ya. Orang nasihatin gampang. Tapi kalau kita punya sifat kayak Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar pas lagi jadi pemimpin, beliau nggak baperan beliau. Ya, beliau justru pas lagi pemimpin jadi presiden. Kalau sekarang jadi presiden, sebelum beliau memimpin beliau bilang, saya Umar, saya mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi kalau dari kalian ada yang ngelihat Umar nih dalam keadaan salah, ingetin. Ya, jadi bukan kita aja. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Nggak ada yang sempurna. Kita ini nggak ada yang sempurna. Manusia tempatnya salah dan lupa. Mahalul khata', tempatnya salah mulu manusia. Ya, wan nisyan, dan lupa. Kadang kita salah, kadang kita lupa. Ketika ada orang yang nasihatin kita, nah ini nih, kita mau terima apa enggak? Ya, kalau kita mau terima, maka ya insya Allah itu bisa jadi perbaikan buat kita. Tapi ketika kita nggak terima, ya ini yang masalahnya. Ya, jadiin semua masukan dari orang itu nasihat buat kita. Ya, biar kita nambah bagus lagi. Dan jangan sampai ketika kita dinasihatin sama orang, benci nih sama aneh nih, ini nggak suka sama aneh nih. Suka. Kadang orang nasihatin kita tuh karena cinta, karena sayang. Kadang orang kalau dia nggak mau nasihatin kita, dia nggak peduli. Kita sama anak, ya, kita sama anak, kalau kita sayang sama anak, kita omelin gak tuh? Omelin ya. Anak kagak sholat, didiamin aja dah biar masuk neraka. Nah, sayang tuh berarti orang tua tuh. Ya kan, anak main di jalanan, mau ketabrak mobil, biarin biar mati. Nah, berarti orang tuanya kagak sayang. Tapi kalau kita orang tua sayang sama anak, ngapain jangan main di jalanan, ntar ketabrak. Tarik kalau perlu dipukul misalkan, biar dia kagak main lagi. Berarti itu ngomelinnya, mukulnya sayang apa kagak? Karena sayang. Ya. Nah, termasuk qalbun salim, ya, termasuk hati kita yang selamat. Nanti yang ketika kita datang kepada Allah, yang kita bawa adalah hati. Jangan sampai ketika kita ada masukan, ada nasihat dari orang, deh terima, oh iya mungkin aneh salah, mungkin aneh begini, ya. Dan kita jangan malah benci sama orang itu, ya. Terus pahalanya tadi, pahala orang yang bersihin masjid tapi nggak ketahuan, ini pahalanya top. Ya, mudah-mudahan itu lebih dekat dengan ikhlas.
Kadang tadi katanya kan kalau sekarang kan banyak orang kalau lagi bersihin masjid mau dilihat aja, ya udah berarti dapat pahalanya dari dia doang gitu. Iya. Oh lagi ada Ustaz Maulana nih yang mau bersihin masjid, oh, udah dapatnya dari beliau doang, dari wajib doang dapatnya. Tapi kalau kita bersihin masjid tadi kata kayak Pak Edi kan, orang nggak ada yang lihat, orang nggak ada lihat, nggak ada yang tahu. Allah tapi lihat. Ada CCTV kelihatan. CCTV-nya ada juga malaikat. Itu nanti Allah yang bakalan kasih pahala. Ya, nah, gitu jadi Pak Edi ya. Nah, kita sama-sama jangan ada kita ngerasa diri kita, wah ini jadi sampah masjid nih. Wah ini nggak enak juga kalau begitu. Sampah masjid kita jadi apaan kalau begitu ya? Kalau beliau sampah masjid yang ngurusin masjid kita jadi, nah, tapi kita jadiin perbaikan. Iya. Buat semua. Bukan buat beliau ya. Bukan buat antum, bukan buat ya bareng-bareng. Iya benar. Baik. Oh ini beda lah. Aneh menjadi merebut masjid karena digaji sebulan segini. Kalau ngarepin to doang ya udah dapetin to doang, di akhirat nggak dapat. Nah, makanya kan gitu. Ini masalah ikhlas memang susah ya. Ikhlas itu salah satu amalan yang jarang naik ke atas langit. Ya, yang jarang naik itu termasuk amalan ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas susah. Kalau tadi kita ta'lim, kenapa kita pas lagi mau ta'lim, mau belajar, diajarin niat dulu tuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Ya kan? Aku niat ngajar sama belajar. Wa tadzakkur ibtigha mardatillah, buat niat. Tadi ada niat-niat kagak bagus, niatin ya Allah ini buat Engkau. Ya. Jadi sebelum kita ngelakuin sesuatu, lihat dalam hati, ya Allah, hanya bersihin masjid lillahi ta'ala. Walaupun ntar dapat juga tuh dari masjid misalkan. Tapi jangan semata-mata ini. Kalau semata-mata karena begitu ya udah selesai deh, di akhirat kita nggak bakalan dapat apa-apa. Semuanya sama. Mau ngajar, mau kita sholat, mau hadir majelis taklim. Ini hadir majelis taklim karena ada Acit misalkan. Ini kan ada Pak RW, ada. Ya kita nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya dari beliau doang. Habis itu selesai. Iya kan? Oh ada hadir mas ke sini cuma selesai, tapi nggak dapat dari Allah. Nah kita latih, ya kita latih hati kita biar bisa kita ikhlas karena Allah. Walaupun nanti memang banyak ya ada aja tuh, tidak masjidnya itu niat ke-11 dah, niat ke-berapa dah, iya. Dan memang udah otomatis udah hukumnya dapatnya begitu. Tapi kalau kita niatin cuma buat itu doang ya udah, cuma dapat itunya doang, tapi nggak dapat pahala dari Allah. Apa? Wah berat. Iya belum kena nasi. Oh iya. Oh iya. Kalau gaji meningkat, kemana juga yang kerja. Udah ada lagi? Nggak ada ya? Kelas ya? Nah, mudah-mudahan ya Allah bersihin hati kita, ya Allah jadiin kita orang yang ikhlas, ya jadiin hati kita ini nggak ada benci sama yang lainnya, ya hati kita selamat, hati kita selamat dari benci, hati kita selamat dari hasud, hati kita selamat dari suudzon, ya hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat yang nanti kita bakalan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui ya berkah kita belajar, berkah kita taklim, bukan nambah jauh dari Allah.
ya, bukan nambah kita kepengenan yang lain-lain, tapi yang kita inginin dengan kita belajar, kita hadir majelis taklim, kita baca hadis, ya baca ayat Allah, baca perkataan ulama, biar kita dekat sama Allah. Nggak ada apa namanya, nggak ada keinginan yang lain. Nggak ada. Semuanya bakalan kita tinggalin. Ya, benci sama orang kita bakalan tinggalin, kita bakalan meninggal. Ya, kita ngarepin dunia kita bakalan meninggal, habis semuanya, nggak kelar-kelar. Ya, tubuh kita bakalan tinggalin, tapi yang bakalan kita bawa adalah hati kita yang selamat. Qalbun salim, hati kita selamat, kita yang bakalan bawa. Ya, kita yang bakal bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah taklim ini Allah jadiin kita termasuk orang-orang yang punya hati selamat. Al-hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca zikir Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Bersikul ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الغى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وغور ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.